Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di konten Ruang Bicara. Berani bicara? Bicara saja. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video-video kita di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Yang sudah komen, yang sudah like, terima kasih atas apresiasinya. Sangat berharga sekali buat kemajuan dan perkembangan channel ini. Oke, seperti biasa di channel Ruang Bicara kita bebas bicara apa saja, tapi tetap tetap harus menempatkan etika, kesopanan, dan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang penting. Oke. Gimana juga kabarnya hari ini? Sehat, Bung. Alhamdulillah sehat. Bung Rama gimana ini? Alhamdulillah selalu sehat dan selalu semangat buat bikin konten di acara Ruang Bicara. Itu bukan lagi sakit, Bung? Bukan, ini kedinginan ya. Oh, kedinginan. Dan juga sebetulnya agak-agak harus ini ya, banyak-banyak istighfar. Kenapa tuh, Bung? Ini terkait dengan berita yang nanti juga mau bacain ini. Oh Ya. iya. Iya. Ada sesuatu ini yang harus dibahas ini ya. Ini makanya kenapa saya pakai pakaian begini, selain terinspirasi oleh seseorang, ada juga rasa ingin istighfar begitu ya. Jadi banyak-banyak istighfar karena untuk berita yang juga bacain ini juga teman-teman nanti mungkin juga berkaca-kaca dan berpikir untuk beristighfar juga begitu. Iya. Oke. Jadi ada berita apa gak, coba kita bacakan. Kita buka dulu ya, Bung. Dari mana ini beritanya? Dari Bandung, Bung. Dari Bandung. Ya, dari media apa? Dari Bandung, dari media jabar.tribunnews.com. Oke, dari Tribun News. Ya. Judulnya dulu, Bung. Hey. Bandung kebanjiran janda baru. Astagfirullah. Tiap hari hampir 1.000 orang mengantri sidang perceraian. Wah, Astagfirullahaladzim. Berapa usianya itu janda-janda? Ya, selain bersedih ada peluang gitu. Iya, bukan peluang sih sebetulnya, tapi karena memang kan janda muda itu sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik ya kan. Apalagi yang paling menarik itu janda kembang. Janda kembang. Gimana tuh, Bung, janda kembang? Janda kembang itu janda ya yang perempuan yang sudah menikah gitu kan. Lalu kemudian dia bercerai tapi belum sempat diapa-apain. Oh. Gitu. Kalau kata orang Sunda itu namanya randa bengsrat. Randa bengsrat gitu. Tapi nggak apa-apa kan kita bahas janda ini? Nggak apa-apa. Atau ada bahasa lain yang lebih halus gitu, Bung? Sebetulnya secara bahasa ya, itu kan orang yang bercerai perempuan atau laki-laki itu kan kalau sudah bercerai sebetulnya secara status itu bercerai. Tapi ada bahasa lain ya sebetulnya single lagi aja gitu. Kalau sudah punya anak namanya bahasa Inggrisnya single parent kan begitu ya. Atau ya single saja sebetulnya. Jadi tadinya berpasangan lalu kemudian bercerai ya jadi single lagi kan begitu sebetulnya. Tapi ada bahasa lain, penyebutan lain untuk orang-orang yang sudah bercerai. Kalau laki-laki itu duda, kalau perempuan itu janda. Kan begitu. Itu coba bacain dulu beritanya. Jadi ini kan di judulnya 1.000, Bung. 1.000 orang. 1.000 orang ya. Yang ngantri di pengadilan setiap harinya. Macam ini aja yang beli tiket pertandingan Persib. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini per satu kasus itu 4 orang, Bung, yang hadir itu. Per satu kasus 4 orang? Iya, per satu
kasus, 4 orang yang hadir. Jadi 1000 itu bukan total kasusnya 1000. Oh, itu. Jadi karena hanya antrian ya, yang 1000. antrian yang banyak. Jadi Biasanya ya ada tadi. di kisaran 264 kalau nggak salah gitu, Bu. Oke. Di kisaran 250 lah ya. 250-an lah. 250 orang. 260. Coba kalikan saja 264 kali 4. Ya 1000 Gitu, lebih. 1000 lebih gitu. Ya, biasanya kan yang hadir di persidangan itu ya kalau misalnya Gak yang hanya seorang ya gitu, betul yang menggugat, yang tergugat ya kan, iya. beserta para pengacara atau penasihat hukumnya yang mendampingi dan juga misalnya saksi-saksi kan begitu yang menguatkan gugatan atau talak ya. Kalau laki-laki itu namanya talak ya. Kalau perempuan itu namanya gugat cerai. Gugat cerai. Nah, Oh, gitu. beda itu. Beda. Prosesnya? Kalau proses sama, dia persidangan ya kan, tapi penyebutan untuk perempuan yang ingin Cerai, yang gitu. mengajukan cerai namanya gugat cerai. Oh, gugat cerai. Nah, kalau laki-laki itu namanya talak. Talak. Gitu. Untuk menjatuhkan talak gitu. Nah, ini saya mau nanya ini sama Yuga. gimana, Bung? Tahu nggak kalau janda, sebutan untuk janda, sebutan untuk perempuan yang sudah bercerai itu kan janda ya, ya kan? Laki-laki yang sudah bercerai itu namanya duda. Itu sebetulnya itu singkatan sebetulnya. Oh, apa, Bu? Janda itu singkatan, duda itu singkatan. Tahu nggak? Duda. Baru dengar saya kalau itu gini. singkatan, Bung. Apa, Bung? Ini bisa jadi betul sebetulnya ilmiah Iya. atau Hanya guyon. Bung. hanya guyon gitu. Iya. Kan gini. Saya pernah baca status dari satu orang senior yang lagi studi S2 gitu di Fakultas Hukum juga di salah satu universitas swasta di Bandung. Itu bilang bahwa janda itu singkatan sebetulnya. Apa, Bung? Singkatan dari jatah untuk duda. Wow. Iya benar. Jadi janda itu singkatan dari jatah untuk duda gitu. Nah, sementara duda sendiri itu singkatan untuk dipersiapkan untuk janda. Oh. Itu. Jadi dari penamaan sudah digolongkan gitu. Ya, diklasifikasikan bahwa memang penamaan janda dan duda itu memang tadinya dipersiapkan janda adalah jatah untuk duda adalah dipersiapkan untuk janda. Begitu. Nah, dari penamaan pun itu mungkin sudah disiapkan gitu. Nah, diarahkan. Sudah diarahkan begitu. Jadi supaya perempuan atau laki-laki yang sudah bercerai itu alangkah baiknya nikah lagi dengan yang sudah pernah menikah juga gitu. Ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan perempuan single itu bisa dengan duda, ya kan? Laki-laki single juga bisa dengan perempuan yang pernah menikah atau disebut janda begitu. Tidak tabu lah untuk hal-hal seperti itu. Nah, memang kalau di Subang kita ketahui ya berdasarkan informasi dulu beberapa bulan yang lalu gitu atau beberapa di tahun-tahun yang lalu jumlah perceraian itu bisa sampai 1000 per bulan. Per bulan itu. Per bulan. Woy. Tapi nanti bisa kita cek juga ya sama-sama dengan teman-teman semua. Betulkah di angka segitu gitu? Karena kalau tidak salah dengar ya benar kan begitu bahasanya. Kalau tidak salah ya di angka segitu gitu. Dan rata-rata yang bercerai itu disebabkan karena perempuannya bekerja di industri. Jadi mereka yang sudah bekerja, perempuan bekerja, tadinya ibu rumah tangga terus kemudian bekerja, punya penghasilan, lalu kemudian karena konsekuensinya yang kerja adalah para istri, ya kan, suaminya ya jaga anak di rumah kan begitu, dan itu jadi masalah ternyata. Jadi masalah. Ini Bung, di episode sebelumnya itu kan dikabarkan bahwa industri akan banyak hadir di Kabupaten Subang. Makin akan banyak masif datang ke Subang. Ke Subang. Ini selain harus disambut baik, perlu juga diwaspadai berarti, Bu. Kalau waspada enggak ya, kalau waspada. Tapi memang yang tepatnya apa tuh? Semacam apa ya,
diberikan satu pendidikan gitu kan, pendidikan bahwa tidak perlu lah sebetulnya harus sampai bercerai kan begitu, karena keharmonisan di rumah tangga itu juga mempengaruhi keharmonisan dalam satu wilayah atau satu daerah kan begitu. Kebayang misalnya semua yang kerja perempuan itu dengan suaminya rumah tangganya cekcok gitu kan. Tidak akan harmonis itu kabupaten ya kan atau kota kan begitu. Masalah terus. Nah, artinya ya pemerintah daerah juga punya peran ya kan untuk kemudian melakukan pembinaan ya kan supaya kabupatennya harmonis ya kan, keluarganya harmonis, ya ada semacam pembinaan begitu sih. Dan faktornya kan karena memang serapan tenaga kerja ini banyak dari perempuan ya kan, banyak dari perempuan, maka terjadilah cerita seperti itu, laki-lakinya nganggur ya kan, jadi masalah, terjadilah perceraian. Atau mungkin pemerintah bisa ngatur itu, Bung, ya semacam regulasi untuk kemudian untuk industri yang masuk ke Subang ini menyerap tenaga kerja laki-laki misal gitu. Bisa aja, Bung. Bisa saja kalau pemerintahnya punya will politik seperti itu sebetulnya. Ya kita nanti tunggulah kan. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti janjinya Bapak Bupati, ke depan ini industri-industri yang diprioritaskan masuk ke Subang adalah industri yang menyerap tenaga kerja laki-laki supaya tidak banyak perceraian. Salah satunya karena kan laki-laki kan ditakdirkan untuk menjadi tulang punggung gitu kan, bukan tulang rusuk yang jadi tulang punggung ya, gitu. Ini juga sedikit harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan jadi masukan ini. Mudah-mudahan jadi satu masukan. Mudah-mudahan konten kita jadi satu informasi, satu pengetahuan, dan bisa didengar lah begitu kan oleh pihak-pihak yang mempunyai kebijakan seperti itu. Oke. Dan Bung, ya gimana? Saya ini Bung Rama ada berita apa nih? Oh ada. Saya sudah mempersiapkan juga berita. Ya ini beritanya lucu ini ya beritanya. Jadi kalau tadi kita bicara soal ini ya, angka perceraian yang tinggi di Kota Bandung, ya kan? Ini juga ada berita perceraian juga. Di mana itu? Dari India, tapi bukan artis. Bukan artis India, bukan. Sipil. Ini masyarakat biasa. Tapi ini lucu ini. Gimana, Bu? Jadi judul beritanya tuh begini, karena terlalu baik. Pria ini digugat cerai sang istri. Ya. Karena terlalu baik, pria ini digugat cerai sang istri. Kayak ini, kayak cerita ABG gitu, Bung. Penolakan ya. Contohnya? Kan kalau ada cowok nih nembak mau pacaran gitu, mau gak kamu jadi pacar aku? Si ceweknya, si perempuannya itu selalu ada yang suka bilang, enggak kamu terlalu baik sama aku, kamu terlalu perhatian pada aku gitu. Itu kamu lebih pantas dapat yang lebih baik. Itu mirip saya itu. Ya mirip seperti itu lah. Tapi itu kenapa ya, Bung, ininya, Bung? Ya ini apa namanya sebetulnya paradoks ya. Jadi entah paradoks entah kontradiktif gitu. Jadi kok bisa gitu kan? Karena kan gini, di pikiran kita kaum laki-laki ya, kaum Adam ya kan, kaum pria, perempuan itu selalu mendamba untuk dijadikan ratu ya. Jadi princess gitu kan, selalu dikasih perhatian. Selalu diperhatikan, diberi kasih sayang tidak putus-putus ya kan, diberikan laki-laki yang penyayang, pemaaf ya kan, dikasih hadiah, dikasih kejutan tiap hari. Nah,
ini laki-laki ini melakukan hal itu juga. Tapi digugat. Tapi digugat cerai. Itu mungkin salah perempuannya juga, Pak. Salahnya kenapa? Kan perempuan selalu pengen dijadikan ratu, Pak. Nah. Kita yang raja kan biasanya banyak selirnya, Pak. Jangan Iya. salahin juga dong, Iya. banyak selir nih. Kita juga pengen jadi raja. Iya sebetulnya itu ya, jadi aneh gitu. Iya. Aneh karena biasanya kan begitu perempuan. Tapi ini malah menggugat, Bu. Malah membuat cerai. Alasannya kenapa, Bu? Jadi ketika ditanya oleh hakim di pengadilan agama mengenai sebab dirinya menggugat cerai, ya kan? Wanita itu berkata bahwa sang suami berlebihan dalam mencintainya. Ya kan? Wanita itu mengaku tidak tahan dengan sikap suaminya yang dinilai terlalu baik buat dirinya. Nah, ini kata kutipannya dia. Dia tidak meneriaki saya dan juga tidak pernah marah karena masalah apapun. Dia bahkan memasak buat saya dan membantu saya dalam pekerjaan di rumah. Nah, lanjut, dia tidak meneriaki saya dan juga tidak pernah marah karena masalah apapun, ya kan? Nah, hal tersebut membuat hakim justru terkejut di persidangan itu kan itu. Alhasil hakim menolak gugatan cerai sang istri dan memintanya untuk menyelesaikan masalah yang begitu sepele secara bersama-sama gitu. Ini ada satu kutipan yang menarik itu sebetulnya saya kalau di compare gitu ya beritanya dengan berita di media yang lain, si perempuan bilang bahwa dia merasa tercekik karena diperlakukan begitu istimewa. Terus dia maunya apa sebenarnya, Bu? Dia bilang Mungkin perempuannya masokis, Pak, yang sering disakitin gitu. Pukul aku, Bang, pukul aku. Jegut aku, Bang, jambat, Bang. ya, jadi dia bilang dia menambahkan untuk apa di hari-hari itu ada pertengkaran. Ada percecokan. Iya, jadi dia menambahkan ada pertengkaran katanya di satu hari itu ada pertengkaran dengan dia perdebatan gitu. Jadi dia bilang saya ingin berantem, saya ingin berdebat gitu. Saya ingin menambahkan suami yang bisa berdebat gitu dengan dia dalam masalah rumah tangga. Mana ini? Minta dipecut gitu. Jadi aneh gitu kan. Nah, ini saya ingat jadi gini, ada satu sandiwara itu di satu televisi dulu atau di radio saya lupa lagi. Itu jadi Kang Ibing almarhum ya kan. Ya. Lalu kemudian di situ ada Dalang Asep Sundaria dengan cepotnya, ya kan? Dan juga dengan almarhum Maijem yang pemain sandiwara itu kan Sunda. Nah, jadi ceritanya itu Kang Ibing itu ingin melamar Maijem untuk dijadikan istri, ya kan? Nah, kata Maijem, baiklah saya terima, tapi saya tidak mau syarat-syarat yang mas kawin atau apa gitu yang berlebihan. Dia cuma minta satu hal. Apa, Bu? Ingin berantem tiap hari ya. Kalau sudah jadi suami istri. Aneh gitu. Ini Kasusnya sama, Bu. Maijem ini terinspirasi Maijem gitu. Jadi pengen berantem tiap hari gitu. Bingung juga gitu ya yang baca dan ngebayanginnya gimana kalau justru perempuan yang kita pikir itu ingin selalu diperlakukan istimewa, selalu diperlakukan sebagai ratu, malah ingin ada satu hari berantem gitu. Padahal kan ya selama tidak ada masalah sebetulnya tidak perlu harus dipermasalahkan kan begitu. Ibarat kata ya kalau kalau bisa diselesaikan dengan cepat ya selesaikan dengan cepat kan begitu, gak perlu ditunda-tunda. Sama seperti itu kan, kalau tidak ada masalah ngapain jadi masalah kan begitu. Nah ini yang membuat kita harus beristighfar itu begitu maksudnya. Astagfirullahaladzim, kok aneh kan begitu. Ada apa ini? Saya punya teman kuliah, Bung. Teman kuliah di perempuan. Dia pacaran ya, belum nikah deh. Waktu itu belum nikah. Dia pacaran sama temen waktu SMA-nya sampai kuliah, dan laki-lakinya itu ya kayak di berita ini, Bu. Oh, memperlakukan pacarnya dengan
sangat luar biasa gitu. Jadi kalau ada masalah biasanya cekcok gitu. Ini laki-lakinya selalu ngalah gitu. Oh. Karena hal seperti itu si teman saya itu yang perempuan banyak cerita gitu, banyak ngomong bahwa kali-kali saya pengen berantem sama pacar. Kali-kali saya pengen berantem sama pacar. Dan alhasil sekalinya berantem itu putus nih. Langsung putus dan gak pernah balikan lagi. Jadi buat anda para perempuan, apa mau anda sebetulnya? Aduh, ini Berantem aja salah. berantem salah, nggak berantem salah. Astaga. Ini apa ada pepatah bilang memang perempuan adalah makhluk yang paling complicated. Nah, entah ya begitulah, pusing kita kan gitu. Atau mungkin pakai slogan itu, slogan yang apa namanya? Perempuan itu selalu benar kan gitu. Tapi bisa jadi perempuan juga memandang kaum laki-laki seperti itu, Bu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Sebetulnya gini, harus ada perempuan, harus ada perempuan Biar jadi bintang tamu ya kan, biar kita bisa tanya sebetulnya apa mau perempuan ini. Bingung juga kita kan begitu. Biar bisa di skill juga ya Pak. Ya. Kali itu aja loh. itu persyaratan ke-1, Pak. Itu persyaratan ke-1 yang bisa di skill. Juga kalau mau. Itu juga kalau mau. Ya itu ya harus mau lah, harus mau ke sini kan kita undang kan begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Ya penutup dulu, Bung. Penutup dulu, apa penutupnya? Kalau mau penutup saya gak nyalain lagi gitu. Oh, Nunggu ya. dulu. Terima kasih atas supportnya terus dari teman-teman semua untuk channel kita. Ke depan ya tadi ya kita undang juga nih perempuan nih biar bisa langsung bertestimoni langsung. Sebetulnya mau perempuan itu apa? Gitu. Biar otentik tuh kan Iya. testimoninya. Jadi bukan hanya berdasarkan pemikiran laki-laki kan seperti itu. Iya. Oke. Takutnya nanti di komen-komen, Oh. oh itu mah lu aja laki-laki ya. Nah, kan begitu. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment ya kan. Follow juga Media sosial. akun media sosial kita di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Namanya, Bung? Nanti ada di bawah. Di Nanti bawah, ada di bawah. Oke. Di follow, komen juga kan. Teman-teman bisa komen di channel ini ya kan. Untuk ngundang siapa aja. Asal memungkinkan, insya Allah kita undang, kita hadirkan untuk teman-teman semua. Baik, begitu aja mungkin itu ya. Ya. Siap, Bung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel Ruang Bicara. Berani bicara? Bicara saja.